Bab 1869. Seperti masuk ke dalam jalan buntu. Namun, ketika kultivator penjaga api ekstrim dan keluarga Si melakukan berbagai persiapan. Di atas langit, Erikin mengendalikan Bloodthirsty Eagle dan lewat dengan cepat. Sosok itu menghilang dalam sekejap seperti bayangan. Ketika terbang, serbuk obat yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan yang turun, menyebar di daerah ini, dan bahkan menodai banyak pakaian kultivator. Langkah ini selesai dalam sekejap, bahkan Handy Si tidak menyadarinya. Teknik kultivator toksin, tersembunyi dengan tidak kasat mata. Pada analisis akhir, Handy Si berada pada tingkat yang sama dengan kultivasi Erikin, apalagi dengan buku Langit Tanpa Kata yang sempurna. Bubuk beracun ini bahkan sulit untuk dideteksi oleh fase penilaian. Bubuk obat kecil yang tidak berwarna dan tidak berasa ditumpahkan, bahkan setelah beberapa saat, ketika baunya benar-benar menyebar, mereka baru merasa ada yang tidak beres. Bau macam apa ini? Kapan benda ini berada di tubuhku? Seseorang mengendus tubuhnya karena terkejut. Bubuk obat bahkan melalui pakaian lalu menembus ke dalam kulit. Sepertinya semacam bubuk beracun, siapa yang sedang menyebarkan racun? Itu jatuh dari langit. Lihatlah, ada orang di langit. Para kultivator menjadi panik, seseorang tiba-tiba berteriak dan mengarahkan jarinya ke atas. Seseorang. Jantung Handy Si berdetak kencang, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Di atas langit, di atas tubuh Raja Iblis berulu putih, Erikin menginjak monster iblis, dan melihat ke bawah juga. Tatapan keduanya bertemu dan tampak dingin. Erikin, aku mengerti, gelombang monster ini. Sialan. Wajah tampan Handy Si berubah. Gelombang monster, serbuk obat, Erikin. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa semua ini dilakukan oleh Erikin. Kita berada di tengah-tengah, segera pergi dari sini. Bubuk beracun ini adalah umpan yang digunakan oleh Erikin untuk menarik monster iblis. Handy Si berteriak dengan marah, tetapi saat dia membuka mulutnya untuk mengingatkan, gelombang monster sudah tiba. Monster iblis maju menyerang seperti kobaran api dan reiki yang berkobar, menyapu kultivator penjaga api ekstrim dan keluarga Si, seperti ombak yang menghantam pantai. Monster iblis yang dikendalikan oleh bubuk Erikin sangat menggila, benar-benar berbeda dari monster iblis yang sebelumnya ditakuti dengan menggunakan patahan tulang sekte suci. Monster iblis yang sebelumnya hanya tahu untuk lari dan melarikan diri. Jika dapat mengerahkan 10% dari kekuatannya, maka monster-monster iblis yang haus darah ini, kekuatan tempurnya dapat meledak 2 kali lipat. Kedua belah pihak saling baku hantam, dan dalam waktu singkat, baik monster iblis ataupun kultivator, sama-sama memiliki korban. Dalam hal persiapan yang tidak memadai dan tidak ada lokasi geografis, bahkan penjaga api ekstrim pun tidak dapat menahannya. Erikin, dasar sialan. Handy Si sangat marah, menggertakkan giginya. Tubuhnya terbanting ke tanah. Handy Si meninggalkan kultivator lain, memegang pedang panjang Jinghong, bergegas langsung ke langit, dan menuju ke arah Erikin. Tujuannya juga sangat jelas, karena gelombang monster itu diatur oleh Erikin. Asalkan bisa menangkap Erikin, memaksanya untuk menemukan cara untuk membatalkan tekniknya, maka bahaya gelombang monster tentu saja dapat diselesaikan. Namun yang membuat Handy Si marah adalah, Erikin memiliki tatapan mengejek, ketika dia mendekat, sama sekali belum menyerang, Raja Iblis berulu putih yang pengecut ini, berteriak dan terbang tinggi ke langit. Tidak peduli seberapa tinggi Handy Si terbang, Raja Iblis berulu putih menjaga jarak yang sangat jauh darinya. Dan Handy Si tidak memiliki Dark Eye dan mata dewa seperti Erikin. Oleh karena itu, setelah terbang ke tingkat tertentu, bahaya di sekitarnya ada di mana-mana, dan celah di langit bersinar terang. Handy Si tidak dapat bergerak ke atas seperti Bloodthirsty Eagle. Erikin,
Jika kamu kuat, jangan bersembunyi, turun dan lawan aku secara jujur. Melihat Eric Kin yang tidak bisa didekati, Handy Si berteriak. Menggunakan cara langsung. Sentuhan penghinaan muncul di wajah Eric Kin dan menatapnya dengan mengejek. Handy Si, jangan konyol. Di luar tanah ekstrim, ketika kamu memiliki kesempatan untuk bertarung denganku, mengapa kamu tidak berpikir untuk melawanku secara jujur? Setelah kamu mengikuti perintah Partai Jihuo, ketika ingin membunuhku, mengapa tidak melawanku secara jujur? Sekarang menggunakan patahan tulang sekte suci, dan gagal membunuhku dengan menggunakan monster iblis, sebaliknya aku malah mengendalikan gelombang monster, yang menyebabkanmu berada dalam bahaya, lalu kamu ingin 1 lawan 1. Mana ada hal yang begitu baik di dunia ini? Boleh bertarung, tapi tunggu sampai kamu sudah selesai membunuh gelombang monster itu. Dasar brengsek. Ekspresi Handy Si memerah karena marah, ketika kata-katanya dibalikkan oleh Eric Kin, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia merasa malu. Eric Kin menggunakan teknik yang sama untuk membalas mereka, bahkan lebih kejam. Ini hanyalah tamparan wajah secara langsung. Handy Si sangat marah, dan jika kemarahannya bisa diringkas menjadi substansi, dia hampir akan bergegas menuju Eric Kin. Tapi kenyataannya dia tidak bisa menyentuh Eric Kin, tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, Eric Kin selalu bisa menjaga jarak aman darinya. Monster terbang juga terus menyerang mereka. Handy Si mengertakkan gigi dan hanya bisa melepaskan niat ini. Berpencar, bergerak menuju sungai tanpa batas. Sebuah pedang menyapu monster iblis dari daerah sekitarnya, dan Handy Si mendarat dari ketinggian dan meneriakkan perintah kepada para kultivator. Tidak bisa membunuh Eric Kin, dan monster iblis di sekitarnya berkumpul semakin banyak, tinggal di sini hanya akan menunggu kematian. Setidaknya ada satu jalan keluar, yaitu melarikan diri ke sungai tanpa batas. Dengan cara ini, lebih dari 100 kultivator, seperti sudah masuk ke jalan buntu, melarikan diri dengan liar ke utara. Sebelumnya sangat kurang ajar, dan sekarang sangat menyedihkan. Mau kabur. Harus lihat apakah aku mengizinkannya atau tidak. Eric Kin menyipitkan matanya dan mencibir. Dia mengendalikan Raja Iblis berbulu putih untuk terbang di udara, terus-menerus menyebarkan bubuk seperti hujan gerimis. Dengan cara ini, kemanapun penjaga api ekstrim dan keluarga Si pergi, bubuk obat itu menarik monster-monster iblis di sekitarnya, dan terus mengejar dan menyerang Handy Si dan lainnya. Handy Si sangat marah hingga hampir muntah darah, giginya hampir menggigit bibirnya. Dia adalah seorang jenius dari keluarga Si, seorang murid dari Partai Jihuo, dan yang terkuat kedua di Liga Pahlawan Es dan Salju. Seharusnya dikagumi oleh semua orang, dan memandang rendah semua makhluk. Malah saat ini, sebuah citra tuan muda yang elegan, ramah dan anggun, akhirnya malah dikejar dan dibunuh oleh Eric Kin, seolah-olah seperti seseorang yang sudah masuk perangkap. Eric Kin ini pantas mati. Jika dia bisa lolos dari malapetaka ini, pasti menginginkan nyawa Eric Kin. Dan juga Vinolasu, pasukan es dan bahkan keluarga Ouyang, harus membalas semuanya. Saat ini di kaki Gunung Suci terjadi keheningan sesaat, semua orang melihat ke kejauhan, Handy Si dan rombongannya dikejar oleh gelombang monster. Banyak orang merasa lucu, dan mereka melihat ke arah Huorong. Pada saat ini, pemandangan ini terpampang di mata semua orang di kaki Gunung Suci, sangat ironis. Sebelumnya Handy Si bekerja sama dengan Partai Jihuo, menciptakan gelombang monster, mencoba menjebak Eric Kin pasukan es, hasilnya kurang dari 1 jam, keadaan sudah berbalik. Di dunia saat ini, pembalasan datang terlalu cepat. Gelombang monster tetap sama, tetapi Eric Kin yang mengejar dan membunuh sepanjang jalan, sementara Handy Si melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tidak ada simpati untuk Handy Si dan lainnya.
Di dunia kultivasi, itu adalah trik dan tipu daya, setiap langkah sangat berbahaya. Hendy Si menargetkan Eric Kin sebelumnya, dan sekarang dia telah membalas dengan cara yang sama, itu memang pantas untuknya. Hanya Huorong yang menyaksikan penjaga api ekstrim berjatuhan satu persatu, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia menjentikkan lengan bajunya dan terbang menuju sungai tanpa batas. Huo Yue dan keempat partai Ji Huo juga segera menyusul. Ayo, kita juga pergi dan lihat-lihat. Tidak tahu apa rencana Huorong, apakah ingin melawan Eric Kin lagi. Tidak peduli apapun itu, pasti luar biasa. Bersambung.